Hai semuanya, siswa-siswi kelas 10 WLP seluruhnya. Dalam video kali ini saya akan berbagi materi mata pelajaran DDULP atau dasar-dasar usaha layanan pariwisata. Dalam video ini juga kita akan belajar secara khusus dan fokus pada elemen pertama dari DDULP itu sendiri, yaitu proses bisnis industri pariwisata, part 1. Selamat belajar, salam semangat belajar. Dasar-dasar usaha layanan pariwisata dipersiapkan oleh Pelajaran SPD SMK Negeri 18 Bajo, kelas 10 usaha layanan pariwisata 2022. Tujuan belajar dasar-dasar usaha layanan pariwisata. Mata pelajaran dasar-dasar usaha layanan pariwisata bertujuan membekali peserta didik dengan kemampuan soft skill dan hard skill melalui proses pembelajaran. Pertama, memahami proses bisnis industri pariwisata. Yang kedua, memahami kerjasama efektif dengan kolega dan pelanggan. Yang ketiga, memahami kerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda. Keempat, memahami prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Kelima, memahami tentang peluang berwirausaha, jiwa kewirausahaan, serta strategi kewirausahaan di bidang pariwisata. Yang keenam, menerapkan komunikasi secara efektif melalui telepon. Yang ketujuh, mengenal praktik dengan menggunakan alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. Mata pelajaran dasar-dasar usaha layanan pariwisata terdiri dari 7 elemen, sebagaimana berikut ini. Pertama, proses bisnis industri pariwisata. Yang kedua, kerjasama yang efektif dengan kolega dan pelanggan. Ketiga, kerjasama dalam lingkungan sosial yang berbeda. Keempat, prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja. Kelima, profesi dan kewirausahaan di bidang pariwisata. Yang keenam, komunikasi secara efektif melalui telepon. Ketujuh, alat bantu bisnis dan teknologi dalam layanan pariwisata. Elemen 01. Proses bisnis industri pariwisata. Tujuan pembelajaran dari elemen proses industri pariwisata. Kalian mampu menjelaskan wawasan pariwisata dengan tepat. Kalian mampu menjelaskan pengertian industri pariwisata dengan benar. Kalian mampu menjelaskan isu-isu global terkait dunia industri pariwisata dengan tepat. Kalian mampu mendeskripsikan lapangan kerja di bidang pariwisata dengan benar. Kalian mampu mendeskripsikan jabatan kerja di bidang pariwisata dengan benar. Part 1. Pada elemen 01, proses bisnis industri pariwisata. Wawasan pariwisata. Pengertian pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata pari dan kata wisata. Kata pari berarti penuh, seluruh, dan semua, dan kata wisata berarti perjalanan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Menurut Gwen Myers 2009, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap ataupun mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang ataupun liburan. Sedangkan menurut Profesor Salah Wahab dalam UKAYWT 1996 halaman 116, pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapatkan pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam satu negara itu sendiri atau di luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu, mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan yang dialaminya, di mana ia memperoleh pekerjaan tetap. Dilihat dari asal mula kata pariwisata yang berasal dari bahasa Sanskerta, maka pariwisata berbeda artinya dengan tourism. Dalam bahasa Inggris dikenal istilah travel, tour, dan tourism. Kata travel dapat diterjemahkan dan punya arti yang sama dengan kata perjalanan atau wisata.
Kata tour berarti perjalanan keliling yang sama artinya dengan kata pariwisata. Dalam Kamus Cambridge tertulis bahwa tourism is the business of providing service such as transport, places to stay, or entertainment for people who are on holiday. Terjemahan dari kalimat tersebut adalah pariwisata sebagai usaha penyedia jasa seperti transportasi, tempat menginap atau hiburan bagi masyarakat yang sedang berlibur. Merujuk dari penjelasan di atas, maka pengertian pariwisata adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu jauh dari tempat tinggalnya dengan tujuan berlibur, dan orang tersebut akan mendapatkan layanan di tempat tujuan. Yang berikut kita bahas berkaitan dengan wawasan wisatawan. Pengertian wisatawan. Kata wisatawan berasal dari bahasa Sanskerta, dari asal kata wisata yang berarti perjalanan, ditambah dengan akhiran van, yang berarti orang yang melakukan perjalanan wisata. Dalam bahasa Inggris, orang yang melakukan perjalanan disebut traveler, sedangkan orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata disebut tourist. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, Kepariwisataan menyebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Organisasi Wisata Dunia (UNWTO) atau United Nations World Tourism Organization menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut. Jenis-jenis wisatawan. Adapun jenis-jenis wisatawan berdasarkan sifat perjalanan dan lokasi di mana perjalanan itu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, foreign tourist. Yang kedua, domestic foreign tourist. Ketiga, transit tourist. Keempat, business tourist. Kelima, domestic tourist. Keenam, indigenous foreign tourist. Oke, jenis-jenis wisatawan ini dari 6 poin ini kita akan bahas pada slide berikut ini. Foreign tourist. Foreign tourist atau wisatawan asing merupakan orang yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara biasanya orang itu tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat WISMA. Yang berikut, domestic foreign tourist. Domestic foreign tourist, wisatawan asing domestik, merupakan orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara tempat dia tinggal. Biasanya staf kedutaan Inggris yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke Inggris, namun melakukan perjalanan wisata di Indonesia, tempat dia bertugas. Yang berikut, transit tourist. Wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada pelabuhan, airport, stasiun, bukan atas kemauan sendiri. Yang berikut, business tourist. Orang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata, tapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuannya yang utama selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan tujuan sekunder setelah tujuan primer yaitu bisnis selesai dilakukan. Yang berikut, domestic tourist. Domestic tourist, wisatawan Nusantara, merupakan seorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya. Biasanya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Palembang, ke Monas, atau ke Labuan Bajo, ke TNK, atau ke Flores. Wisatawan ini disingkat dengan WISNU. Indigenous foreign tourist. Warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya berada di luar negeri, pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. Misalnya warga negara Jepang yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia. Ketika liburan dia kembali ke Jepang dan melakukan perjalanan wisata di sana. Jenis wisatawan ini merupakan kebalikan dari domestic foreign tourist. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan motivasi melakukan perjalanan wisata. Motivasi yang pertama adalah motivasi yang bersifat fisik atau lain, untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai, dan sebagainya. Motivasi yang kedua adalah motivasi yang ingin mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah lain. Yang ketiga, motivasi yang bersifat sosial,
seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang mendatangkan gengsi, prestis, melakukan ziarah. Motivasi yang kelima adalah motivasi psikologis, yaitu seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemukan dan yang memberikan kepuasan psikologis. Motivasi yang keenam adalah motivasi aktualisasi diri, kebutuhan seseorang untuk memenuhi keberadaan dirinya sehingga lebih dikenal oleh orang lain. Motivasi yang ketujuh adalah motivasi keamanan, kebutuhan seseorang untuk merasa aman di tempat tujuan wisata sehingga wisatawan menjadi betah saat berada di tujuan wisata tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan antara lain memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata yang bertujuan untuk yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kedua meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketiga menghapus kemiskinan, empat mengatasi pengangguran, yang kelima melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, yang keenam memajukan kebudayaan, yang ketujuh mengangkat citra bangsa, yang kedelapan memupuk rasa cinta tanah air, ke-9 memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, ke-10 mempererat persahabatan antar bangsa. Macam-macam perjalanan wisata. Menurut Gamal Subandoro 2004 halaman 14, ada berbagai macam perjalanan wisata bila ditinjau dari berbagai macam segi. Di antaranya adalah jumlah peserta. Yang pertama adalah jumlah peserta, yang kedua pengaturan, yang ketiga penyelenggara. Oke, yang pertama kita bahas berkaitan dengan jumlah peserta. Perjalanan wisata dilihat dari segi jumlah peserta dibedakan menjadi individual tour atau wisata perorangan. Yang kedua, family group tour, wisata keluarga. Ketiga, group tour, wisata rombongan. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan individual tour. Individual tour, wisata perorangan, yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami istri. Aktivitas wisatawan yang dilakukan tergantung kesepakatan dua orang tersebut atau minat dari orang yang melakukan perjalanan wisata. Bisa melakukan wisata kuliner, berbelanja oleh-oleh, melihat festival, SPA, camping, berenang, dan lain-lain. Objek wisata yang dikunjungi mulai dari objek wisata yang sudah terkenal seperti ke Bali, Yogyakarta, Raja Ampat, Pulau Bunaken, KDT Flores, DNK, dan lain-lain. Yang berikut family group tour. Family group tour, wisata keluarga, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh segerombolan keluarga yang masih punya hubungan kekerabatan satu sama lain. Aktivitas yang dilakukan bisa camping, berbelanja, wisata kuliner, piknik, taman, dan lain-lain. Objek wisata yang dikunjungi tergantung kesepakatan bersama, dan biasanya keluarga juga terdiri dari anak-anak kecil, maka orang tua akan memilih objek wisata yang ramah anak, dan ada unsur edukasi seperti kebun binatang, safari, museum, waterpark, dan lain-lain. Group tour, wisata rombongan, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggota, biasanya berkisar paling sedikit 10 orang. Aktivitas wisata yang dilakukan biasanya kesepakatan anggota rombongan. Wisata rombongan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia lanjut cenderung menyukai wisata ziarah ke makam wali, umrah, atau objek wisata dengan unsur agama dan kepercayaan lain atau yang disebut dengan wisata ziarah. Rombongan orang dewasa. Bila anggota rombongan terdiri dari orang dewasa belum berusia lanjut, biasanya akan memiliki paket wisata dengan ragam aktivitas yang memiliki minat anggota rombongan tersebut, seperti berbelanja, wisata kuliner, atau aktivitas minat khusus seperti trekking, trekking, cycle, touring, dan lain-lain. Objek wisata yang dipilih juga beragam dan bisa berdasarkan permintaan khusus untuk rombongan tersebut. Kepengaturan peserta. Perjalanan wisata dilihat dari segi kepengaturan peserta dibedakan menjadi pre-arranged tour, wisata berencana, yang kedua package tour, wisata paket atau paket wisata, yang ketiga course tour, wisata terpimpin, yang keempat special arranged tour, wisata khusus, yang kelima optional tour, wisata tambahan. Oke, sekarang kita bahas berkaitan dengan pre-arranged tour. Pre-arranged tour, wisata berencana, yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi, maupun objek-objek yang akan dikunjungi.
Biasanya wisata jenis ini diatur oleh suatu lembaga yang khusus mengurus, mengatur maupun menyelenggarakan pilihan wisata dengan bekerja sama dengan semua institusi atau lembaga yang terkait. Contoh untuk wisata berencana adalah perusahaan membuat rencana wisata untuk karyawan perusahaan dan meminta kepada biro pilihan wisata untuk dibuat paket wisata dengan aktivitas dan objek wisata pilihan dari perusahaan tersebut. Package tour. Package tour wisata paket atau paket wisata yaitu suatu produk perjalanan wisata yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan atau perusahaan transportasi yang bekerjasama biro perjalanan wisata, di mana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan. Jenis paket yang ditawarkan adalah dua macam, yaitu ready-made tour, yaitu paket wisata yang dengan harga yang sudah ditentukan pembuat paket, dan tailor-made tour, yaitu paket wisata dengan permintaan khusus dari klien, termasuk biaya wisata, akomodasi, transportasi, bahkan makanan. Bisa disesuaikan dengan permintaan klien. Yang berikut coach tour. Coach tour wisata terpimpin, yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan wisata dengan dipimpin oleh seseorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin dalam jangka yang ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula. Pimpinan rombongan wisata ini disebut tour leader yang akan membawa rombongan berwisata sesuai dengan program wisata atau itinerary. Biasanya coach tour dilakukan ke luar negeri sehingga anggota rombongan merasa aman selama berpergian karena ada yang menemani dalam perjalanan ke negara asing. Yang berikut special arrange tour. Special arrange tour wisata khusus yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya. Aktivitas wisata dengan permintaan khusus adalah antara lain menelusuri gua atau caving, terjun payung atau parachutes, bungee jumping, off-road, adventure, mountain climbing. Objek wisata yang dipilih juga beragam seperti Gua Pindul, area pegunungan, dengan fasilitas terjun payung seperti kawasan Puncak Jawa Barat. Yang berikut optional tour. Optional tour atau wisata tambahan, yaitu suatu perjalanan wisata tambahan di luar program wisata atau itinerary yang telah disusun dan disepakati di awal atas kemauan atau keinginan dari wisatawan. Wisata tambahan antara lain yang diminati biasanya adalah wisata belanja untuk beli oleh-oleh. Berikut kita bahas berkaitan dengan penyelenggara peserta. Perjalanan wisata dilihat dari segi penyelenggara peserta dibedakan menjadi yang pertama ekskursi, excursion. Yang kedua safari tour, tour safari. Yang ketiga cruise tour, tour kapal pesiar. Yang keempat yacht tour, wisata remaja. Yang kelima marine tour. Oke, kita akan bahas pada slide berikut ini berkaitan dengan ekskursi, safari tour, cruise tour, yacht tour, dan marine tour. Ekskursi. Ekskursi atau excursion dalam bahasa Inggrisnya yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau beberapa objek wisata. Contoh kebun binatang yang ada di kota tempat tinggal wisata tersebut, atau perjalanan wisatawan dari Yogyakarta ke Surakarta untuk menikmati wisata kuliner dan membeli oleh-oleh Patika Solo yang dapat dilakukan pergi pulang tanpa menginap di kota Surakarta. Yang berikut adalah safari tour. Safari tour, tour safari yaitu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan maupun objek yang bukan merupakan objek kunjungan wisata pada umumnya. Biasanya punya wisata safari tour ke Serengeti, Tanzania. Oke, yang berikut adalah cruise tour. Cruise tour. Cruise tour, tour kapal pesiar, yaitu perjalanan wisata dengan menggunakan kapal pesiar, mengunjungi objek-objek wisata yang berada di pulau-pulau atau berlabuh di kota yang ditentukan dengan menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya. Kapal pesiar juga disebut floating hotel karena dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti kamar, kolam renang, restoran, bar, kasino, dan lain-lain, sehingga wisatawan yang ikut tur kapal pesiar tidak merasa bosan. Yang berikut yacht tour. Yacht tour wisata remaja yaitu kunjungan wisata yang penyelenggarannya khusus diperuntukkan bagi para remaja menurut golongan umur yang diterapkan oleh hukum negara masing-masing. Contoh studi tur sekolah menengah kejuruan pariwisata, objek wisata cuci rame di Senewan. Yang berikut marine tour.
Marine Tour wisata bahari yaitu berwisata menikmati pemandangan bawah laut melalui aktivitas menyelam dengan perlengkapan lengkap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wawasan berwisata adalah cara pandang memahami pariwisata secara utuh, karena adanya seseorang melakukan pilihan sebagai wisatawan dengan motivasi dan tujuan perjalanan wisata akan mendapat layanan di tempat tujuan. Sumber belajar